Kalau kita memandang bagaimana Islam ini berbicara tentang masalah udara, ini sangat penting. Jadi masalah pemanasan global sekarang itu bukan hanya persoalan bagi saintis, bukan hanya persoalan bagi negara-negara dan pemerintahan-pemerintahan dunia. Jadi Allah ciptakan bumi ini sejak awal itu sempurna, baik ekosistemnya, ekologinya itu bagus, udaranya bagus, semua tertata, seimbang, rapi. Tapi manusia seiring dengan perkembangan revolusi yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini lalu kemudian meningkatkan aktivitas-aktivitas yang membuat bumi kita ini menjadi rusak. Nah, ada satu hal yang paling penting ya dalam kehidupan kita supaya mencegah krisis iklim ini adalah ya kita mengurangi berbagai macam aktivitas-aktivitas yang menyebabkan kita ini menjadi rakus. Jadi kebanyakan manusia meningkatkan kapasitas produksinya karena tingkat demand-nya itu sangat tinggi, sehingga orang berlomba-lomba, kalangan industrialis itu berlomba-lomba untuk memproduksi barang-barang, padahal itu adalah barang-barang yang tidak esensial bagi kehidupan manusia, tapi kemudian dampaknya produksi-produksi itu kemudian melakukan pencemaran terhadap udara. Maka itu bagaimana Nabi SAW sejak 15 abad yang lalu sudah memberikan pedoman dan panduan untuk kita menghadapi krisis iklim dan polusi udara ini, yaitu diantaranya Nabi sangat memperhatikan kita untuk hemat energi, terutama di malam hari. Kalau kita tidur, kata Nabi, jangan kamu nyalakan api di rumah, jangan nyalain lampu, kira-kira begitu. Kalian dulu kan lampu listrik zaman dulu itu dari apa? Dari api. Ketika kita beraktivitas malam hari boleh pakai api, pakai lampu, pakai listrik energi ya. Kalau kamu sedang tidur, jangan kamu biarkan api atau listrik atau energi itu menyala di rumah kalian. Kalau pembakaran itu banyak, ini menyebabkan kita mengkonsumsi oksigen dan peningkatan oksigen kita berkurang, ya malah sebaliknya ada peningkatan karbon dioksida. Yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW tidak ingin umatnya ini mencium bau-bau yang tidak baik, polusi udara, sehingga menyebabkan bau yang tidak baik itu nggak boleh dicium, nggak boleh masuk ke dalam rongga paru-paru manusia ya. Itu aturan dari Nabi SAW agar kita segera menguburkan jenazah, karena jenazah itu kalau lama tidak dikuburkan ya itu akan berakibat terurainya bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh manusia itu. Dia akan mengeluarkan cairan, dia akan mengeluarkan bau busuk, dan bau busuknya bangkai manusia itu lebih bau daripada bangkai binatang. Asri'u bil jenazah, karena manusia itu diciptakan Allah dari tanah, kemudian dia hidup di atas tanah, kemudian dikembalikan ke tanah, dan nanti dibangkitkan di hari kiamat dari tanah ya. Karena itu fitrahnya manusia, supaya tidak ada kemudian bau yang mengganggu kehidupan manusia ini dengan aktivitas ya manusia untuk membiarkan mayat atau jenazah manusia itu terbengkalai. Yang ketiga, Rasulullah memberikan arahan kepada kita untuk mengatasi polusi udara dan menyiapkan udara yang bersih itu dengan bagaimana? Dengan penghijauan lahan, memperluas lahan hijau. Jika hampir terjadi kiamat dan di tangan kamu ada bibit tanaman, jika kamu mampu menanamnya sebelum kiamat itu tiba, benar-benar terjadi, maka lakukanlah segera. Kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, wasting time, membiarkan bumi ini semakin kualitasnya buruk ya, kualitas udaranya buruk. Karena karena kekurangan oksigen yang bersih yang untuk bermanfaat untuk kita hirup. Makanya Nabi SAW selalu menganjurkan tanam pohon, tanam pohon, tanam pohon. Maka itulah dalam Islam ini, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuntunan tentang kehidupan itu sangat lengkap. Itulah yang disebut dengan fikih. Maka ada fikih keuangan, ada fikih lingkungan hidup, tapi juga ada fikih air, ada fikih tata kelola air, ada fikih menghadapi polusi udara ya. Itu tuntunan Islam itu sempurna. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dibekali, dibimbing oleh Allah dengan dinul Islam ini, di mana dinul Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang memberikan panduan hidup bagi kita dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tatanazzalu minhul barakat wa tuftahu fihi abwabur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah zuhur yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah perkenankan kita untuk dapat bersilaturahim, bertatap muka setelah kita melaksanakan ibadah zuhur berjamaah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bukakan, Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya, rahmat yang zahir maupun yang batin, diberikan kesehatan, diberikan kepuasan, qanaah dan keridhaan dalam menjaga serta memelihara kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh hidup kita, gerak-gerik kita, perbuatan dan ucapan kita menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita bersalawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap ucapannya, setiap perbuatannya, setiap ketetapannya itu adalah merupakan tuntunan syariat untuk memandu dan membimbing kita agar dapat mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena hanya dengan kita memedomani Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hidup kita akan senantiasa bahagia, sejahtera di dunia sampai akhirat, insya Allah. Tema kita siang hari ini adalah fikih polusi udara. Jadi fikih itu bukan hanya tentang fikih sholat, fikih tata cara berwudu, ya, fikih berzikir, fikih pernikahan, fikih perceraian, fikih muamalah, hubungan keuangan, hutang piutang dan lain sebagainya. Tetapi fikih itu adalah tata laksana, tata aturan yang berdasarkan wawasan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah terkait dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Itu fikih namanya. Sebab fikih itu secara bahasa artinya adalah memahami. Fikih itu artinya wawasan. Wawasan tentang hidup kita harus gali, kita harus cari pedomannya, cari tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mendidik anak, ya, mengasuh anak, itu ada fikihnya. Hubungan dengan sesama bertetangga, itu ada fikihnya. Nah, salah satu problem kehidupan manusia dewasa ini adalah bukan hanya yang terkait dengan masalah pemenuhan hajat hidup manusia yang kita kenal biasanya itu sandang, pangan, dan papan, ya.
Kita harus punya ketahanan sandang, kita harus punya ketahanan pangan, kita juga harus punya ketahanan papan. Artinya manusia itu disebut manusia kalau memenuhi 3 unsur ini, ya kan? Nah, itulah yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau saudara baca surat Thaha, ya, baca surat Thaha itu kadang-kadang suka lewat kita, ya. Bacanya yang lebih banyak kisah tentang Nabi Musa, ya kan, dengan Fir'aun. Tapi ada kisah di dalam surat Thaha itu yang sangat penting untuk kita renungi, kita jadikan acuan dasar dalam wawasan mengelola kehidupan kita ini berdasarkan Al-Quran. Apa wawasan itu? Wawasan tentang bagaimana Adam dulu, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan grand desainnya Adam itu Allah ciptakan untuk apa? Menjadi khalifah di atas muka bumi, betul? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat Al-Baqarah itu terkenal, ayat 30. Ya. Jadi mulai ayat 30 sampai 39 itu bicara tentang awal penciptaan manusia. Grand desainnya itu apa? Untuk menjadi khalifah. Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi? Enggak langsung diturunin, langsung ditugaskan bekerja di bumi. Tapi kisah Nabi Adam itu ngapain dulu? Hidup di mana dulu? Di surga dulu. Ngapain di surga? Nah, itu pelajarannya bisa kita dapatkan jawaban itu dari surat Thaha. Ya. Jadi Adam itu kenapa nggak langsung diterjunkan ke bumi menjadi khalifah di atas muka bumi? Kenapa hidup dulu di dalam surga, dididik dulu, ya, dilatih dulu, ya, ada short course di dalam surga itu, latihan bagaimana caranya menghadapi musuh, latihan kesabaran, latihan ketaatan. Dan salah satu pendidikan yang Allah berikan di dalam surga itu adalah supaya Adam itu belajar bagaimana memenuhi kebutuhan dasar manusia. Maka di dalam surga Allah mengatakan, innalaka fiha alla taju'a wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Engkau di dalam surga itu tidak boleh kelaparan, tidak boleh telanjang, tidak boleh kehausan, tidak boleh kepanasan. Halo, hoi, hoi, Assalamualaikum, ngantuk. Ini apa artinya? Nggak boleh telanjang, nggak boleh lapar, nggak boleh haus, nggak boleh kepanasan. Itulah simbol kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi yang namanya manusia itu harus punya apa? Makanan, harus punya minuman terpenuhi, harus punya pakaian menutupi auratnya, ya. Nggak disebut manusia kalau dia telanjang bulat kemana-mana. Itu bukan manusia itu, ya, itu binatang, ya. Binatang nggak perlu pakaian. Kalaupun pakaian, sekarang pakaian anjing sama kucing aja dikasih pakaian, betul? Ada yang jual? Ada di all shop, ya. Pakaian buat anjing, buat kucing, ada. Manusia, ada yang nggak mau pakai baju. Itu bukan manusia namanya. Perempuan disuruh pakai jilbab sama Allah, kagak pakai, nantang dia. Pak Ustadz, lebih baik jilbab hati. Ya lu beli aja jilbab hati di online, ada nggak jilbab hati? Mau benerin hati dulu, ayo. Tapi membenarkan hati itu ya selaras dengan mengikuti perintah Allah. Tutup auratmu, tutup badanmu, ya, pakaianmu itu, pakai jilbabmu, pakai kerudungnya. Itu Allah perintahkan. Inilah kebutuhan dasar manusia, berpakaian yang menutup aurat dan sesuai dengan adab Islam. Yang berikutnya adalah punya apa? Rumah. Untuk apa? Supaya dia tidak kepanasan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Hidup manusia itu di mana? Bukan hanya dia punya makanan, dia bukan hanya punya minuman, bukan hanya dia berpakaian, bukan hanya dia punya rumah untuk menjadi apa? Atap, supaya dia tidak kepanasan, tidak kedinginan, tidak kehujanan. Tapi juga hidup manusia ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu. Semua makhluk, semua nikmat Allah gelontorkan untuk kepentingan manusia di muka bumi ini adalah dalam rangka menopang fungsi dan misi kekhalifahan manusia di atas muka bumi. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu semua apa yang ada di langit dan di bumi ini untuk berkhidmat buat manusia. Tapi sekarang kebutuhan hidup manusia ini sekarang Bapak Ibu bukan hanya 3 hal tadi, sandang, pangan, dan papan, tapi ada kebutuhan lain yang sangat penting, yaitu kita punya hak ya untuk menghirup udara yang bersih. Ya, coba makanan ada, minuman ada, rumah ada, ya. Pakaian ada, tapi mau keluar rumah kita terganggu pernapasan kita, udara kita buruk, kualitasnya jelek. Itu bagaimana kita mau menjalankan misi kekhalifahan? Badan sehat, minum suplemen, tapi keluar rumah terganggu dengan polusi-polusi udara. Kira-kira bisa nggak jadi sehat? Nggak bisa. Maka perlu ada wawasan di dalam Al-Quran itu. Kita mengenal istilah apa yang disebut dalam Al-Quran itu udara. Udara ini dibahasakan dalam Al-Quran dengan apa? Ar-riyah. Ar-riyah itu angin. Nah, perputaran angin ini pergerakannya itu ada di mana? Ma bainahuma, antara langit dan bumi. Jadi bumi, langit, nah di antara langit dan bumi itulah sirkulasi udara itu. Ya. Ada 10 ayat Allah mengungkapkan adanya tentang apa? Fenomena ar-riyah, angin itu. Kemudian secara khusus di dalam Al-Quran itu di 2 ayat Allah berbicara tentang apa? Pengisaran angin dan awan, atau perkisaran yang disebut dengan istilah tasrifur riyah. Yaitu di mana yang pertama surat Al-Baqarah ayat 164, yang kedua di surah Al-Jathiyah ayat 5. Yang pertama, ini dua-duanya menunjukkan apa? Tanda kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Di antara tanda kekuasaan Allah ya Subhanahu wa ta'ala menjadi tanda bagi orang-orang yang akal, selain penciptaan langit dan bumi ya, kemudian pergantian siang dan malam, kemudian kapal-kapal yang berlayar di lautan, di samudra luas ya, yang membawa segala macam keperluan ya, ekspor impor, perdagangan ya, hubungan internasional itu lebih banyak diangkut melalui apa? Laut. Makanya Allah tekankan wal fulk. Daratan bisa transportasinya, tapi terbatas. Dan kalaupun terbatas, biayanya besar ya, mahal, yang diangkut pun terbatas. Udah gitu ngerusak jalan ya kan. Ya, ada cerita itu, saya dapat informasi dari ya, kalangan yang dekat dengan pengambil kebijakan ini. Kenapa di Indonesia ini logistik barang-barang besar, kontainer-kontainer itu kok nggak pakai kereta yang ramah lingkungan ya, tidak merusak jalan gitu ya kira-kira,
dan tidak membuat polusi, kan begitu. Kenapa pakai truk-truk itu bertonton kontainer di mana-mana? Ya, itu karena kepentingan kapitalis. Ya. Ya. Laut, kalau pakai laut itu kapal itu wow, luar biasa, besar daya angkutnya itu. Makanya perdagangan dunia itu semua dari mana? Ya, kalau Indonesia itu kan letaknya di mana? Sangat strategis ya. Laut kita ini, terutama Selat Malaka itu menghubungkan antara Timur Tengah, Eropa, kemudian Afrika dengan Asia. Itu lewat jalur kita. Nah, maka disebutkan di situ wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kemudian fenomena hujan diturunkan oleh Allah dari langit. Kemudian dengan air hujan itu menghidupkan tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian tersebarlah segala macam binatang, dan salah satu di antaranya adalah perkisaran angin, ya, wassahab, dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi, bainas sama'i al musakhkhar bainas sama'i wal ard. Itu juga yang tersebut dalam surah Al-Jasiyah ayat 5, waqtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fahya bil ardi ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memandang bagaimana Islam ini berbicara tentang masalah udara, ini sangat penting. Ya, jadi masalah pemanasan global sekarang itu bukan hanya persoalan bagi saintis, bukan hanya persoalan bagi negara-negara dan pemerintahan-pemerintahan dunia, ya, sampai bikin summit, ya, United Nation, PBB bikin KTT perubahan iklim dan seterusnya, sampai berjilid-jilid, ya, untuk mengambil kebijakan bagaimana net zero karbon itu kan luar biasa, ya. Nah, bumi ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Suhu global tercatat pada bulan Juli tahun ini itu mengalami rekor terpanas. Jadi hari terpanas di bumi itu dicatat tanggal 4 Juli, hari terpanas di dunia dalam sepanjang sejarah. Ya, bagaimana perubahan cuaca ini sangat ekstrim. Perubahan iklim global ini itu terutama dalam jangka waktu, ya, 10 tahun ini, mulai dari 2010, ya, kemudian 2014, 2018, 2021, ya, ini kemudian mengalami cuaca yang sangat panas, ya, naik signifikan. Kurang lebih pemanasan global itu sekarang sudah sampai 1,5 derajat Celcius ini di seluruh permukaan bumi, ya. Jadi kenapa ada perubahan iklim, kenapa terjadi krisis iklim, kenapa terjadi darurat iklim, ya, karena bumi kita ini menjadi tambah panas tahun demi tahun dan mengalami kenaikan sebanyak 1,15 derajat Celcius akibat emisi yang meningkat. Pertanyaannya, apa itu emisi? Ya, saya nggak usah ngajarin bapak-bapak di sini, ya, yang ahli beginian, ya. Tapi kalau boleh disampaikan, ya, emisi itu adalah partikel atau gas yang dilepaskan ke udara dari berbagai sumber. Inilah penyebab utama perubahan iklim, kenaikan suhu bumi akibat berbagai aktivitas manusia. Apakah itu dari corong, ya, pabrik, dari batu bara, ya, kemudian dari asap kendaraan bermotor yang pakai bahan baku fosil, ya. Inilah kemudian segala macam asap itu melilit dan menyelimuti bumi sehingga menyebabkan panas matahari itu terperangkap di planet bumi. Jadi panas mataharinya sih nggak naik, ya. Ya, panas matahari dari dulu sampai sekarang sama. Ya, segitu-segitu aja. Jarak matahari dengan bumi juga nggak berubah karena dia tetap dalam orbitnya masing-masing. Nggak mungkin jadi dekat terus kita jadi kepanasan, nggak begitu teorinya.
Ya, kenapa terjadi tambah panas? Ya karena aktivitas manusia ini, ya, kerakusan manusia, ya, entah itu untuk pembangkit listrik, entah itu untuk industri, entah itu untuk kepentingan macam-macam, ya, kendaraan bermotor yang jumlahnya luar biasa. Nah, itu kemudian membuang, ya, gas, membuang asap, itu kemudian sehingga menyebabkan panas matahari itu menyelimuti dan melilit bumi kita ini. Jadi tertahan di bumi. Itu disebut dengan ihtibas al-harari kalau dalam bahasa Arab. Apa dampaknya? Saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu di tahun 2022 saja Indonesia ini tercatat negara ketiga dengan tingkat rawan bencana yang tertinggi di dunia setelah Filipina dan India. Ini data dari BNPB. Dari tahun 2008 sampai 2021 bencana alam Indonesia itu cenderung meningkat tiap tahun, dan dari, ya, 5.402 bencana alam di Indonesia ini 99,3% disebabkan oleh krisis iklim. Ya, ini apa namanya, banyak lagi kerugian-kerugian yang lain. Ada kerugian jiwa, ada kerugian material, ya, kemudian banyak hal yang kemudian harus membuat kita ini introspeksi, ya. Perubahan iklim inilah yang melahirkan krisis. Kenapa dia terjadi? Karena aktivitas dan pilihan manusia itu menghasilkan emisi. Dari emisi itu menyebabkan penumpukan di atmosfer. Inilah yang membuat panas bumi meningkat. Lalu kemudian terjadilah berbagai macam perubahan iklim. Nah, inilah aktivitas perusakan bumi. Maka dalam Al-Quran itu selalu diulang apa? Ada larangan dari Allah, bukan hanya larangan berzina, larangan mencuri, larangan apa? Homoseksual, larangan ghibah, larangan kita menyakiti orang, larangan memfitnah, ya, larangan judi, larangan minum minuman keras. Enggak cuma itu larangan. Dalam Quran itu justru banyak ayat yang melarang kita untuk apa? La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan bumi ini sejak awal itu sempurna, baik. Ekosistemnya, ekologinya itu bagus, ya, udaranya bagus, ya, semua tertata, seimbang, rapi. Tapi manusia seiring dengan perkembangan apa namanya, revolusi industri, revolusi apalagi yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini lalu kemudian meningkatkan aktivitas-aktivitas yang membuat bumi kita ini menjadi rusak. Ya. Contoh misalnya rusakan bumi ini menciptakan apa? Kerugian, gagal panen, di mana para petani kehilangan pendapatan, ya, dalam 1 tahun bisa kehilangan pendapatan 3,5 miliar. Ancaman krisis air, ya. Kalau suhu bumi ini naik 2% atau 2 derajat Celcius, maka sebanyak 3 miliar orang di dunia ini akan sulit mengakses air bersih. Belum lagi kenaikan air laut. Tahun 2030 ribuan pulau kecil di Indonesia akan tenggelam. Ini laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 ini. 5.402 bencana di Indonesia tahun 2021, itu 99,3%-nya terjadi akibat perubahan iklim. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mencari solusi untuk mencegah terjadinya krisis iklim ini? Ya, mau nggak mau, ya, satu, kita harus menghemat, ya, pengeluaran energi kita. Ya, ini harus hemat energi. Kemudian melalui apa? Edukasi, ya, harus belajar disiplin, tahu, ya, warga negara Indonesia dan warga negara dunia ini harus
semakin meningkatkan pemahamannya tentang bahaya krisis global atau pemanasan global ini yang berdampak kepada eksistensi manusia. Jadi nggak perlu nunggu bencana alam, gempa ya. Nanti tanpa ada gempa bumi pun, tanpa ada kebakaran dan longsor, tanpa ada apa yang namanya bencana-bencana alam itu, kalau situasi ya pemanasan global ini semakin menjadi-jadi, maka manusia tidak akan bisa hidup ya dengan adanya peningkatan cuaca ya, sudah masuk misalnya 50 derajat Celcius cuaca kita ini. Wah, itu udah payah itu. Orang bisa mati itu. Ya, keluar rumah tidak bisa beraktivitas ya. Kemudian jangan mubazir makanan. Ya, Indonesia ini termasuk juga negara muslim terbesar di dunia. Bersama Arab Saudi itu yang paling banyak ya, paling banyak sampah makanan ya, suka buang makanan, dan ini mengakibatkan apa? Gas ya, menyebabkan pencemaran polusi udara. Makanya Al-Quran mengatakan wala tubadzir tabdzir innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin ya. Jadi ajaran Quran itu relevan sekali dengan kehidupan kita ya, makan minum yang sewajarnya, ngambil makanan yang hanya kita perlukan saja, jangan mengikuti syahwat, jangan mengikuti kemauan ya. Kemudian kita harus sering banyak berbagi, makanya sekarang harus digerakkan apa? Nah, sedekah makanan, sisa-sisa makanan yang tidak terpakai, tidak terkonsumsi itu bisa diberikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini kalau golongan kelas menengah ke atas itu banyak makanannya bervariasi, tapi kemudian dia makannya asal nyomot, asal nyobain aja sedikit-sedikit ya, ini terbalik dengan kondisi rakyat miskin yang susah makan. Nah, akhirnya apa? Yang di kalangan menengah ke atas makan di restoran bintang 5, kemudian hotel-hotel mewah, acara-acara mewah ya, joget-joget dan sebagainya, itu makanannya terbuang. Nah, ini nggak tersalurkan kepada yang butuhkan. Nah, itu makanya dalam Islam itu Allah itu paling nggak suka ya melihat hambanya ya yang melakukan aktivitas yang tabdzir ya. Nah, disinilah agama harus berperan. Bagaimana agama berperan? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bersama-sama dengan seluruh ya stakeholder ya, termasuk pemerintah, termasuk pebisnis, kalangan industri, itu mulai harus mengubah mindsetnya. Nah, agama dalam hal ini, tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu sudah memberikan panduan kepada kita bagaimana kita harus menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya kita menjaga lingkungan hidup ya, pentingnya kita hidup hemat, tidak boros ya, kemudian tidak membuang sampah sembarangan ya, hemat dalam penggunaan energi ya. Kemudian juga nah, ada satu hal yang paling penting ya dalam kehidupan kita supaya mencegah krisis iklim ini adalah ya, kita mengurangi berbagai macam aktivitas-aktivitas yang menyebabkan kita ini menjadi rakus. Nah, ini. Jadi kebanyakan manusia meningkatkan kapasitas produksinya ya, meningkatkan industrialisasinya. Itu kenapa? Karena tingkat demand-nya itu sangat tinggi, sehingga apa? Orang berlomba-lomba, kalangan industrialis itu berlomba-lomba untuk memproduksi barang-barang, padahal itu adalah barang-barang yang tidak esensial bagi kehidupan manusia, tapi kemudian dampaknya produksi-produksi itu kemudian melakukan pencemaran terhadap udara. Dulu nggak terpikir ya, seolah-olah kita hanya memikirkan pencemaran itu mungkin hanya terjadi di daratan dan air ya, karena kelihatan kan udara ini luas, antara langit dan bumi itu kan nggak ada batasnya.
Ya, kita dulu nggak memikirkan, oh nggak akan ada polusi ini udara. Yang polusi yang kelihatan itu hanya apa? Buang sampah, kemudian buang sampah di kali, kemudian pembakaran lahan, ya. Nah, ternyata udara ini juga sangat penting, ya, karena itu tempat kita bernapas. Maka itu dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kalau dalam Al-Quran diberikan panduan secara umum, ya, panduan secara umum itu bagaimana? Jadi panduan itu di dalam Al-Quran itu adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan ekosistem, kemudian dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi, ya, kemudian menjadikan fenomena alam itu sebagai ibrah pelajaran bagi kita untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang lebih praktis lagi kalau kita ambil pedoman itu dari sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW sejak 15 abad yang lalu sudah memberikan pedoman dan panduan untuk kita menghadapi krisis, ya, iklim dan polusi udara ini, yaitu diantaranya dari Nabi SAW disebutkan, ya, Nabi sangat memperhatikan apa? Kita untuk hemat energi, terutama di malam hari. Kalau kita tidur, kata Nabi, jangan kamu nyalakan api di rumah, jangan nyalain lampu, kira-kira begitu. Kalian dulu kan lampu listrik zaman dulu itu dari apa? Dari api, ya, ditempel atau pakai alat yang masih sederhana untuk penerangan. Nah, ketika kita beraktivitas malam hari boleh pakai api, pakai lampu, pakai listrik energi, ya. Tapi kalau sudah tidur, kata Nabi, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Kalau kamu sedang tidur, jangan kamu biarkan api atau listrik atau energi itu menyala di rumah kalian. Ya, kalau dulu mungkin alasannya ada ilatnya, kenapa Nabi mengatakan melarang hal perbuatan itu, karena diberikan ilat oleh para ulama, takut kebakaran misalnya. Ya, kita lagi tidur lengah, ya, kemudian api menyala, kemudian mati, kemudian jatuh menimpa apa gitu, ya, yang kering, lalu kemudian membuat terjadinya kebakaran. Nah, itu ilat zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang ilatnya tentu tidak begitu, karena sudah canggih orang, ya, energi itu bukan dengan menyalakan api untuk penerangan, tapi untuk apa? Api itu adalah simbol untuk energi. Makanya Nabi SAW dalam hadis mengatakan, an-nasu syuraka'u fi thalath, ya, manusia ini berserikat dalam 3 hal, ya, hal pokok dalam kehidupannya. Jadi nggak boleh ada apa namanya itu privatisasi, ya, swastanisasi dalam 3 hal ini nggak boleh, kata Rasulullah. Kenapa? Karena itu hajat hidup manusia, ya, nggak boleh dimonopoli oleh segelintir orang, ya, tapi itu harus dikuasai oleh negara dan harus dibuat murah untuk konsumsi bagi rakyat. Apa itu? Alma, air, al-kala, rumput, ya, atau simbol untuk apa? Biji-bijian makanan, dan an-nar, energi, ya, minyak bumi, kemudian sumber energi yang lain, yang apakah yang fosil ataupun yang terbarukan, itu harus dibuat dan dikuasai oleh negara. Sebab kalau dikuasai oleh sektor private, dikuasai oleh segelintir orang, kemudian harganya dimahalkan, maka ini akan berdampak buruk bagi perkembangan ekonomi rakyat itu sendiri. Nah, jadi Nabi mengajarkan kita apa? Untuk hemat energi, la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Ya, jadi inilah arahan dari Rasulullah agar kita membatasi proses pembakaran. Ya, supaya apa? Kalau pembakaran itu banyak, ini menyebabkan kita mengkonsumsi oksigen dan peningkatan oksigen kita berkurang, ya, malah sebaliknya ada peningkatan karbon dioksida, ya. Yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW tidak ingin umatnya ini mencium bau-bau yang tidak baik, polusi udara, sehingga menyebabkan apa? Bau yang tidak baik itu nggak boleh dicium, nggak boleh masuk ke dalam rongga paru-paru manusia. Ya, itu aturan dari Nabi SAW agar kita segera menguburkan jenazah, karena jenazah itu kalau lama tidak dikuburkan
ya itu akan berakibat apa? Terurainya bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh manusia itu. Ya, dia akan mengeluarkan cairan, dia akan mengeluarkan bau busuk, ya, dan bau busuknya bangkai manusia itu lebih bau daripada bangkai binatang. Ya, maka itu Nabi selalu apa? Menekankan apa? Jangan biarkan lama-lama jenazah itu di luar. Jadi jangan berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu-minggu ada dimumikan lagi di macam-macam, ya, dibuat dia awet gitu, nggak boleh. Dia harus segera dimasukkan ke tanah, dikuburkan. Asri'u bil janazah, karena manusia itu diciptakan Allah dari tanah, kemudian dia hidup di atas tanah, kemudian dikembalikan ke tanah dan nanti dibangkitkan di hari kiamat dari tanah. Ya, karena itu fitrahnya manusia. Supaya apa? Tidak ada kemudian bau yang mengganggu kehidupan manusia ini dengan apa? Aktivitas, ya, manusia untuk membiarkan mayat atau jenazah manusia itu terbengkalai. Nah, itu hadisnya, asri'u bil janazah. Yang ketiga, Rasulullah memberikan arahan kepada kita untuk mengatasi, ya, polusi udara dan menyiapkan udara yang bersih itu dengan bagaimana? Ya, dengan penghijauan lahan itu, ya, memperluas lahan hijau. Ya, itu perintah Nabi itu apa? Untuk menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan. Ya, ini sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul bukan cuma soal jenggot, sunnah Rasul bukan cuma soal dalam berwudu, dalam sholat, ya. Sunnah Rasul itu juga dalam kita menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, jadi menanam benih, menanam tanaman, pohon itu, bibit itu juga bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apa sabda Nabi SAW? In qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilatun fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Jika hampir terjadi kiamat, ini kiamat mau datang sebentar lagi misalnya, ya, dan di tangan kamu ada bibit tanaman, fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisaha, jika kamu mampu menanamnya sebelum kiamat itu tiba, benar-benar terjadi, falyaf'al, maka lakukanlah segera. Jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, wasting time, membiarkan bumi ini, ya, semakin kualitasnya buruk, ya, kualitas udaranya buruk. Karena apa? Karena kekurangan oksigen yang bersih, yang untuk bermanfaat untuk kita hirup. Makanya Nabi SAW selalu menganjurkan apa? Tanam pohon, tanam pohon, tanam pohon. Ya. Nah, itulah bagian. Nah, belum lagi tuntunan dari Rasulullah SAW agar kita itu menghidupkan bumi yang mati, ihya al-mawat. Nah, tanah yang gersang, tanah yang tidak terurus, tidak tergarap, disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk digarap, untuk ditanami pohon. Apakah oleh negara atau oleh rakyat? Ya, ini perintah dari Rasulullah. Ada redistribusi lahan, ada yang namanya ihyaul mawat, menghidupkan lahan. Nah, kalau iqta, ya, pemerintahan dalam Islam itu konsepnya apa? Rakyat yang menggarap tanah yang tidak bertuan, lalu dia tanami, dia garap, dia menghasilkan, maka itu adalah hak, lebih didahulukan hak mereka untuk menggarap tanah tersebut. Ya, nggak boleh semena-mena, ya, digusur, nggak boleh semena-mena disingkirkan mereka, karena mereka yang menggarap lahan itu. Ya, negara mestinya harus memberikan apa? Perlindungan. Ya, maka itulah dalam Islam ini, hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuntunan tentang kehidupan itu sangat lengkap. Itulah yang disebut dengan fikih. Maka ada fikih keuangan, ada fikih lingkungan hidup, ada fikih pernikahan, ada fikih keluarga, ada fikih sholat ibadah,
fikih haji dan sebagainya. Tapi juga ada fikih apa? Air, ada fikih tata kelola air, ada fikih menghadapi polusi udara, ya. Itu tuntunan Islam itu sempurna. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibekali, dibimbing oleh Allah dengan dinul Islam ini, di mana dinul Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang memberikan panduan hidup bagi kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.